Halo, assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, channel yang berusaha memberikan pemahaman, sedikit motivasi tanpa ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri. Dan yang terpasti adalah tidak ingin merugikan pihak manapun di setiap konten yang saya bawakan di channel saya ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sebuah kejadian ya. Kejadian yang dimana ini sebetulnya mungkin juga ada yang pernah mengalami, namun juga ada yang belum mengalami ya. Salah seorang debt collector dari pihak Shopee Paylater lebih tepatnya beberapa waktu yang lalu mendatangi kediaman temannya teman saya atau kenalannya teman saya. Berarti dia adalah temannya teman saya ya. Jadi saya tidak terlalu kenal. Namun di situ ada yang berbeda teman-teman ya. Di awal kedatangan debt collector tersebut, dia sudah bersikap dengan sangat santun, baik, dan ramah teman-teman ya. Dengan penegasan seperti ini, saya datang kemari, saya tidak ingin membuat keributan, saya tidak ingin memancing keributan, jadi tolong izinkan saya bertemu dengan nasabah yang ingin saya temui. Begitu ya teman-teman ya, kurang lebih kalimat pembukanya. Dan untuk videonya maupun foto tidak bisa saya tampilkan karena permintaan beliau, tolong saya jangan diekspos. Baik, saya menghormati keputusan beliau tersebut ya, karena memang itu adalah hal yang sifatnya privasi. Selama memang tidak ada pihak yang dirugikan, maka tidak apa-apa, tidak usah kita blow up ke media ya, karena nanti kan kesannya akan merugikan pihak yang dibawa, di blow up ke media tersebut. Singkat cerita, kedatangan saya ke situ bersama teman saya untuk mendatangi kenalannya memang sudah dikabari sebelumnya teman-teman ya. Ini ada debt collector dari pihak Shopee ingin menagih Shopee Paylater saya yang sudah telat 2 bulan belum bisa bayar. Tapi sudah 4 kali pembayaran teman-temannya, tinggal yang kelima nih yang belum. Jadi kan itu 6 kali pembayarannya, dia pilih 6 kali pembayaran untuk tenornya. Akhirnya untuk berjaga-jaga, temannya kenalan saya itu atau kenalannya teman saya, kebalik teman-teman ya, meminta untuk datang lah. Bagaimana nanti mungkin bisa didampingi karena dari pihak keluarga juga tidak mau tahu teman-teman, kan kasihan di situ ya. Akhirnya saya bersama teman saya ya sudah menyempatkan ke sana. Dan sesampainya di sana, kami tidak lama ya, debt collector tersebut memang beneran datang teman-teman, tetapi memang sudah konfirmasi ya, dan konfirmasinya itu sopan gitu kan ya. Di situ beliau memberikan pemahaman dan analogi yang mungkin bisa kita cerna bersama teman-teman ya. Mungkin saya sudah pernah membahas di video saya sebelumnya bahwa sebetulnya debt collector itu jangan ditakuti, jangan dijauhi teman-teman ya, karena mereka bukan malaikat maut ataupun pembunuh bayaran yang ketika mereka datang ke rumah kalian maka nyawa kalian melayang. Tidak teman-teman, mereka cuma bagian penagihan. Bagian penagihan menagih orang-orang atau nasabah yang belum bisa membayar di aplikasi pinjaman tertentu yang memakai jasa mereka. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga memang banyak debt collector di luar sana yang masih menggunakan intimidasi serta tekanan-tekanan yang berlebihan sehingga nasabahnya mengalami tekanan dan juga akhirnya ada yang melakukan sampai bunuh diri teman-teman ya. Namun kali ini berbeda ceritanya. Saya sebutkan nama beliau tapi bukan nama lengkap. Beliau dipanggil Pak Mat ya. Di sini Pak Mat menjelaskan dan bertanya. Awalnya menjelaskan dulu. Menurut beliau, di agama manapun, tentu saja diajarkan yang namanya itu tanggung jawab teman-teman ya. Tidak peduli agamanya apa, pasti ada yang namanya tanggung jawab kepada sesama ya, dan juga tanggung jawab dunia dan akhirat nanti. Itu semua agama seperti itu menurut beliau, dan menurut saya juga demikian. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk merugikan pihak lain, itu tidak ada menurut saya. Tidak tahu lagi kalau menurut pihak lain ya. Kemudian beliau pun memberikan pertanyaan, yang juga sebetulnya pertanyaan ini pernah saya bahas di konten saya. Namun saya yakin beliau tidak menonton konten saya, kan beliau tidak kenal saya kalau saya tidak menggunakan atribut saya ini teman-teman. Di situ beliau mengatakan sebetulnya salah kami selaku debt collector yang menagih atau mewakili aplikasi pinjaman online datang ke rumah nasabah itu salahnya apa di awal. Beliau bertanya begitu. Kemudian saya jawab, sebetulnya tidak salah Pak, selama datangnya baik-baik dan suasana tetap kondusif. Tidak ada keributan di situ, tidak ada intimidasi kepada nasabah yang didatangi, ya kan? Sesuai SOP kalau memang datangi saja, tetapi tetap harus baik-baik dulu. Ada pembinaan dulu kan? Ada namanya
komunikasi yang enak. Nggak bisa kita datang, kita ingin menagih dengan cara yang kasar. Itu tidak benar menurut saya. Dan beliau pun mengiyakan, teman-teman. Benar sekali, Mas. Seperti itu. Kemudian lanjut, beliau pun bertanya lagi, sebelumnya apakah salahnya atau salahnya apa sebenarnya ya dari aplikasi pinjaman online yang ada di negara kita ini, negara tercinta kita ya, Republik Indonesia, teman-teman. Nah, sebelumnya pernah saya bahas di video saya bahwa memang pinjaman online ini, aplikasi manapun, baik legal maupun ilegal, tidak ada salah kepada setiap orang. Adanya salah itu ketika kita berinteraksi, ketika kita membuat perjanjian, ketika kita menjalin akad, kesepakatan. Ya, paham ya? Dengan menyertakan identitas pribadi, nomor telepon pribadi, nomor telepon perusahaan tempat bekerja, dan juga nomor kontak darurat, teman-teman. Disitulah kesepakatan awal, dan ketika kesepakatan itu dilanggar dengan batas waktu yang telah disepakati bersama, Anda setuju atau tidak setuju? Ketika Anda mengatakan setuju, memilih setuju di aplikasi tersebut, maka secara tidak langsung Anda telah menyetujuinya, teman-teman. Dan disitu berarti sah. Ketika Anda menerima dana, Anda sudah harus sesuai dengan perjanjian tersebut mengembalikan dana tersebut dalam batas waktu yang telah disepakati. Ya. Kemudian Pak Mat itu memberikan pemahaman lagi ya, memberikan argumentasi lagi yang menurut saya ini bisa untuk kita renungkan bersama. Ketika misalnya orang minta tolong, ketika mereka susah mereka pasti minta tolong dan mereka akan memberikan janji-janji. Ketika mereka kejepit, mereka pasti akan ngomong, tolong selamatkan saya. Maka nanti ketika saya sudah selamat, saya akan membalas kebaikan kamu. Logika dasar, teman-teman ya. Sederhana itu untuk dipahami. Tapi ketika sudah lolos dari kesulitan tersebut, lupa akan janjinya. Nah, dalam hal seperti ini, saya pun tidak bisa ikut serta menyalahkan teman-teman yang belum bisa bayar. Itu adalah hak pribadi teman-teman ya. Tetapi sikap seperti itu memang tidak baik. Saya katakan memang tidak baik. Nah, Pak Mat mengatakan, coba kalau Anda yang punya dana, ada teman Anda yang pinjam, ada saudara Anda yang pinjam, ya kan? Kemudian atau misalnya orang lain yang pinjam rekomendasi dari kenalan Anda. Misalnya ada orang lain tapi dia direkomendasikan sama orang yang Anda kenal untuk melakukan pinjaman kepada Anda. Kemudian Anda dijanjikan, iya ya, 2 minggu lagi saya kembalikan, 1 bulan lagi saya kembalikan, 2 bulan lagi saya kembalikan, 1 tahun lagi saya kembalikan. Ketika waktu itu telah berjalan dan sampai pada waktunya, waktu pengembalian dana, dan dana Anda tidak dikembalikan, bagaimana teman-teman? Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Ketika misalnya teman kalian berhutang, janji sama kalian, 1 bulan dikembalikan, 1 bulan kemudian kalian menghubungi nggak diangkat misalnya. Perasaan kalian bagaimana? Sakit, kecewa, sedih, marah, yang mana? Atau bahagia? Nah, itu coba kita kembalikan pada diri kita sendiri, teman-teman ya. Jadi memang pernah saya sampaikan di video saya, ini nanti tolong ya dicari video saya karena itu nanti ada hubungannya dengan giveaway saya. Jadi yang tidak nonton video ini, yang ingin ikut giveaway pasti sangat rugi nanti. Saya pernah mengatakan pinjaman online pertama kali ada, itu untuk memudahkan masyarakat umumnya agar mudah mendapatkan pinjaman dana instan dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang cepat. Kalau zaman dulu teman-teman ya, tapi nggak zaman sejarah ya, zaman dulu. Orang butuh pinjaman itu pasti ke pegadaian dulu teman-teman. Nggadaikan emas, ya kan? Atau nggadaikan barang elektronik. Betul tidak? Coba kita flashback. Kalau misalnya nggak punya emas, nggak punya barang elektronik, kita pergi ke leasing. Kalau kita punya BPKB, kita gadaikan ke leasing. Juga ada tenornya kan? Betul tidak? Atau mungkin menggadaikan surat tanah. Nah, ketika pinjaman online ini mulai ada dan berkembang di negara kita ini, sebetulnya banyak juga orang yang tertolong teman-teman. Ketika mereka tidak punya emas, tidak punya barang elektronik, ya kan, kemudian BPKB-nya misalnya posisi masih digadai, di leasing, mereka tetap bisa melakukan pinjaman dengan cuma modal KTP, nomor telepon, alamat, ya kan, atau mungkin ada slip gaji BPJS yang dicantumkan, seperti itu. Dan juga dengan verifikasi wajah tentunya, ya teman-teman. Kemudian kita berkaca lagi, nah salahnya di mana mereka? Mereka kan nggak salah. Bagi mereka ketika kamu ingin pinjam, silakan pinjam, tapi ada konsekuensinya, ada batas waktunya. Nah, dikembalikan kepada diri kita, kata Pak Mat. Mau nggak Anda seperti itu? Apakah Anda akan mengikhlaskan jika uangnya tidak kembali? Ya sudah. Karena dia teman saya, karena dia keluarga saya, karena dia orang rekomendasi dari keluarga atau teman saya yang pinjam ke saya ikhlaskan.
Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu, kata Pak Ahmad. Benar, saya percaya. Ya, kalau kita di dalam agama pun ya, sosok yang kita banggakan yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dihina, beliau tidak marah. Tapi coba umatnya, ya, umatnya, misalnya kayak kita lah, saya pribadi, saya dihina, pasti kan kesal hati saya, tapi beliau enggak. Nah, jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Jadi ada memang orang yang atau pribadi yang bisa untuk mengikhlaskan begitu saja. Ada juga pribadi yang masih kesal, teman-teman. Oh, waktu kamu butuh, kamu enak pinjam ke saya, giliran saya minta uang saya, kok saya seperti pengemis. Nah, masuk akal teman-teman ya, logika ya. Jadi seperti itu teman-teman. Tetapi saya tegaskan di sini sekali lagi, di video saya sebelumnya juga sering saya tegaskan, saya kalau membahas tentang hal seperti ini, kebetulan ini untuk kedua kali saya bahas ya. Saya bukan berarti membela pinjaman online, membela aplikasi pinjol. Ya teman-teman ya. Dan saya juga tidak disponsori oleh mereka. Saya juga tidak serta-merta karena Pak Ahmad berkata begitu, kemudian saya tergiring opini saya. Tidak teman-teman. Tidak. Ini memang murni dari logika saya. Saya uraikan menjadi informasi kepada teman-teman. Semoga bisa berguna nantinya. Jadi sebelum kita menyalahkan aplikasi pinjaman online 100%, kita berkaca dulu. Kalau kita yang punya dana, terus kita ketika nagih dibuat kucing-kucingan begitu. Nah, ya. Akhirnya, singkat ceritanya lagi, Pak Ahmad ya sudah hanya menganjurkan dan mendoakan kepada nasabah siapa tadi, kenalannya teman saya itu, semoga nanti dapat rezeki, ya kan? Semoga nanti bisa melunasi pinjamannya seperti itu. Jadi agar apa? Tidak ada lagi namanya khawatir, tekanan di kemudian hari kalau misalnya pinjaman itu sudah lunas. Ya benar juga yang dikatakan Pak Ahmad. Nah, semoga sifat atau sikapnya dan perilaku yang dicontohkan oleh Pak Ahmad ini bisa juga ditiru oleh para debt collector lainnya dalam menagih, sehingga tidak ada lagi itu intimidasi berlebihan, tidak ada lagi korban berjatuhan di luar sana ketika belum bisa bayar pinjol, mereka akhirnya memilih untuk bunuh diri karena malu, ditekan, diancam mau sebar data. Nah, beliau juga tidak ada ngancam sebar data, nanti saya sebarkannya data-data, tidak ada. Beliau memang menyarankan negosiasi saja dengan pihak Shopee, jika ditelepon tolong diangkat, jangan tidak diangkat. Nanti pihak Shopee kemungkinan insya Allah akan memberikan negosiasi, entah bayarnya bagaimana ya. Di sini saya sebut karena memang kebetulan beliau dari Shopee ya, pihak Shopee. Tapi nggak masalah. Kalau sifatnya baik seperti itu kan, yang salahnya di mana? Ya teman-teman ya. Kita berpikirlah, kita merenung bersama. Sebelum kita menyalahkan pihak lain, kita berkaca dulu, kita sudah benar apa enggak gitu loh. Saya tidak menyalahkan Anda yang niatnya baik, karena begini, ketika orang pinjam ya, dan tidak bisa membayar, itu ada dua penyebabnya. Memang dia nakal, nggak mau bayar, memang sudah tabiatnya seperti itu, atau yang kedua dia kehilangan pekerjaan, atau tiba-tiba terkena sakit teman-teman, sakit yang berkepanjangan sehingga nggak bisa menghasilkan uang. Atau ada juga memang orang suka utang, ketika ditagih nggak mau bayar, merasa sayang gitu aja kalau mau bayar utang, merasa rugi gitu rasanya, aduh jangan deh buat bayar utang, buat kebutuhan lain aja deh, kita juga masih susah. Nah kebanyakan begitu, tapi berhutangnya mau, ketika ditagih lebih galak daripada yang nagih. Nah sudah, kita nggak usah munafik, itu sudah banyak sekali di masyarakat seperti itu. Tetapi saya tidak menyalahkan masyarakat juga yang melakukan perlawanan, itu berhak ketika di lapangan datang dengan sikap yang tidak baik. Tetapi kalau kita ambil landasannya sebagai dasar, namanya hutang piutang harus dibayar teman-teman. Bukan sengaja digarbaikan. Garbai itu ketika Anda memang sudah sakit keras, Anda tidak bekerja, Anda pengangguran, cocok Anda ngomong begitu. Tapi kalau Anda masih sehat, Anda masih bekerja, punya penghasilan, ya sisihkanlah berapa gitu. Atau misalnya nanti ada yang komentar, saya enak jidat loh bang, ngomong bang, cari duit zaman sekarang susah. Saya tahu cari duit zaman sekarang susah. Siapa yang bilang gampang cari duit zaman sekarang? Kecuali misalnya Anda jual narkoba, beda cerita ya. Anda nipu sana sini muda, ya nggak tahu lagi. Cari duit susah. Tapi ketika kita namanya tanggung jawab, ya, itu akan menjadi contoh yang baik untuk generasi di masa depan. Anak cucu kita. Yang berhutang kan juga punya anak. Tuh banyak tuh video-video di YouTube beredar. Yang berhutang itu ada anak kecil, ada apa. Itu kan memberikan contoh yang nggak baik untuk anaknya. Ketika memang sebetulnya dia mampu bayar, tapi nggak mau bayar. Atau memang dia lagi mengalami kesusahan. Nah, seperti itu teman-teman. Ya teman-teman ya. Nah sekarang masuk kepada pertanyaan giveaway. Tolong disimak dengan baik ya teman-teman ya. Di video mana saya pernah membahas tentang bahwa pinjaman online itu, bahwa debt collector itu bukan malaikat pencabut nyawa maupun pembunuh bayaran.
Nah, ya, ini untuk giveaway teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah nggak sabar nunggu giveaway, ayo cepat dijawab. Kirim jawabannya. Kalau bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Kemudian kirim di email yang saya sertakan di deskripsi teman-teman ya. Silakan cari judulnya apa. Kemudian di menit keberapa. Nah, itu harus detail ya teman-teman ya. Saya ingatnya sebelum video ini, bukan di video ini. Kalau video ini tidak termasuk, ketika nanti teman-teman ada yang menjawab, Bang Bro mengatakan debt collector itu bukan malaikat pencabut nyawa maupun pembunuh bayaran di video ini misal. Jangan, ini nggak termasuk. Saya ingatnya itu ada 2 video teman-teman. Nah, bisa dicari ya di video saya yang lain. Tanpa skip ya misalnya. Kalau kalian skip pasti nanti kelewatan. Bisa jadi mungkin tentang kredit pintar, ketika saya membahas kredit pintar atau saya membahas Julo misalnya, mungkin bisa ada di situ atau di video-video lainnya. Nah, saya ingatnya ada 2 atau 3 itu bahkan. Nah, itu saya minta nanti judulnya apa, di menit keberapa 3-3-nya itu. Ayo teman-teman, ayo. Semangat-semangat. Saya sudah tunjukkan kan di video shot saya, ya, ada handphone, mereknya bisa kelihatan. Silahkan dilihat di video shot saya itu. Dan juga di video saya sebelumnya juga saya sempat menunjukkan kan, ada giveaway juga. Handphone yang merek lain juga. Jadi saya menyiapkan lebih dari 1 handphone. Dan juga ada saldo dana dan juga saldo OVO ratusan ribu untuk 20 pemenang. Ayo teman-teman, tunggu apa lagi? Nah, di sini kan juga saya ingin berbagi kepada teman-teman. Maka dari itu, jika teman-teman mau, silahkan ikuti ya, dengan cara yang baik. Dan juga nggak usah bingung, cepet-cepetan jawab, nggak usah. Misalnya saya setelah upload video ini adalah malam ya. Kemudian nanti teman-teman jawabnya subuh, itu nggak masalah. Saya nggak melihat siapa yang cepat atau yang menjawab duluan kok, atau yang mengirimkan jawaban atau menuliskan jawabannya duluan. Tetapi tim saya nanti yang akan menilai secara spesifiknya bagaimana, yang layak menang siapa, nanti akan kita umumkan. Ayo teman-teman, semangat, 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 yuk semangat. Baik teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan video saya kali ini. Saya cuma manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan teman-teman ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Dan semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan kuota provider pribadi yang kalian gunakan membawa manfaat untuk saya dan juga untuk teman-temanku semuanya. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.